Sudah bergabung melalui sambungan Skype pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi. Selamat malam, Pak Ihsan. Selamat malam, Mbak Sofi. Kabar baik ya, sehat ya? Mudah-mudahan. Terima Pak kasih. Ihsan, saya ke Mas Adi lebih dulu. Ini karena saya ingin menggali sejarahnya. Waktu dulu Indonesia dalam tanda kutip berburu Maria Lumowa. 2002-2003 ketika kasus ini muncul, Maria sempat mengeluarkan sejumlah bantahan. Mulai dari jumlahnya tidak sebanyak yang dibicarakan 1,7 triliun kata dia. Kemudian dia sempat bilang oke, saya mau diinterogasi tapi di Singapura saja supaya bisa didampingi pengacara. Dia juga sempat menyebut beberapa nama baik dari bank maupun dari kepolisian. Waktu itu Pak Dai Bahtiar juga itu tadi yang Mas Adi bilang mengiyakan, begitu bingung sendiri Pak Dai akhirnya. Apa yang bisa Anda ceritakan waktu itu? Kalau dari pengalaman saya itu memang berbagai cara dilakukan oleh Maria supaya yang bersangkutan lari dari pertanggungjawaban di muka hukum. Intinya seperti itu. Yang pertama, dia menyatakan bahwa uang yang dia nikmati dari kasus ini hanya 40 miliar dolar AS. Tapi memang benar itu dia nikmati ya? Dia nikmati dari situ. Tapi hanya dalam tanda kutip 40 miliar dolar. Karena hanya 40 miliar dolar itu sebetulnya kilah dia bahwa nggak mau dong cuma saya yang dikejar-kejar gitu. Ya. Sepertinya seperti itu. Tapi waktu itu jawaban Pak Dai sebagai Kapolri, ya boleh dia menyatakan hal seperti itu. Memang polisi juga punya data bahwa tidak semua dari 1, sekian T itu lari ke Maria. Ya, betul. Tapi setidaknya uang yang dia nikmati harus dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka datanglah ketika ada panggilan polisi. Dan waktu itu Maria tidak datang-datang. Entah bagaimana caranya, kita juga masih tanda tanya besar mengapa kembali ke pernyataan saya tadi, Adrian Wawuruntu bisa dipaksa pulang ke Indonesia, tapi Maria tidak gitu. Sehingga waktu itu kita gencar waktu itu. Saya salah satunya, Pak Ihsan tentu ingat, salah satu yang narasumber saya waktu itu, apa yang membuat polisi kok sampai gagal memaksa Maria pulang ke Indonesia gitu, sementara Adrian bisa. Jadi dan akhirnya baru terwujud 17 tahun kemudian. Jadi menurut Anda apa alasannya waktu itu? Apa yang salah? Ya waktu itu sebetulnya polisi sudah menyampaikan red notice ya, maklumat merah itu tidak dihapus. Nama Maria sebetulnya masih ada. Jadi apa yang membuat pemerintah Singapura tidak merespon, itu yang seharusnya menjadi bagian dari PR besar Polri waktu itu. Yang harus dikejar? Itu yang harus dikejar. Okay. Ada juga dalih bahwa kalau bisa saya disidang di Belanda, karena dia warga negara Belanda. Dan kemudian ada juga yang berpendapat bahwa lebih baik disidang di Belanda daripada tidak disidang sama sekali waktu itu. Jadi sebetulnya sangat terbuka berbagai alternatif pertanggungjawaban Maria di muka hukum ketika itu. Menurut Anda, kenapa harus sampai 17 tahun sih? Ini begini ya, seharusnya pengejaran seorang buronan, siapapun buron itu, jangan hangat-hangat tai ayam. Ketika katakanlah publik mengingatkan melalui media salah satunya, itu baru seperti aparat penegak hukum seperti tergugah gitu. Oh iya ya, ada itu ya. Oh iya, ada banyak buronan. Iya. Harusnya itu bagian dari kewaspadaan aparat penegak hukum gitu. Kan pada umumnya dari sononya itu sudah dididik polisi, jaksa, hakim, juga KPK itu untuk selalu waspada. Masih ada ini buron-buron yang harus kita kejar, kita buru, kita mintai pertanggungjawaban di muka hukum. Harusnya itu selalu teringatlah bahwa itu masih ada PR yang banyak gitu. Dan itu mereka kan menyalahgunakan kepercayaan ya, bahwa ada uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tapi ternyata disalahgunakan oleh koruptor-koruptor itu untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Pak Ihsan, tadi Mas Adi bercerita Anda termasuk salah satu orang yang paling sering diwawancara saat itu ketika kasus ini terjadi, saat heboh-hebohnya begitu. Apa yang Anda ingat dari seluruh kasus pembobolan BNI ini, sehingga kemudian yang lain-lain bisa tertangkap, Maria tidak waktu itu? Kita lihat aset bankingnya dulu ya. Silakan. Kalau dari aset bankingnya dia menggambarkan ada kelemahan pengawasan di perbankan itu. Sehingga akhirnya bisa melibatkan demikian banyak bankir dari BNI waktu itu. Itu gambarannya.
Anda bisa lihat yang paling menarik adalah terlibatnya orang-orang kepatuhan. Ya. Itu berarti jelek sekali di situ. Yang kedua, kemudian divisi internasionalnya sehingga menerima LC bukan bank koresponden. Wah, itu dalam perbankan jelek sekali. Jeleknya luar biasa itu. Jadi seharusnya tidak terjadi ya, menerima pinjaman dari bank-bank yang tidak koresponden ya? Iya, bukan bank koresponden. Oke. Artinya kalaupun Anda menerima LC dari bank, bukan bank koresponden, Anda harusnya mendapatkan dua hal. Letter of confirmation sama letter of validation. Sehingga LC-nya cair, juga Anda dapat cair. Gitu logikanya. Itu baru divisi internasional, belum divisi kepatuhannya. Karena LC kan mestinya juga dialas dengan kolateral lainnya gitu loh. Ya. Logika berpikirnya begitu gitu, sederhananya. Makanya sampai kena 18 orang, bukan 12 orang, 18 orang. Dan serangkaian orang yang di BNI itu terkena gitu. Dan Anda bayangkan saat itu memang belum ada OJK, masih ada di BI kan pengawasannya. Ya. Jadi artinya ada pengawasan masalah pengawasan di BI, pengawasan kemudian di bank yang bersangkutan, baru kemudian perilaku orang-orang dalam yang kerjasama dengan Adrian. Adrian ini memang tokoh utama. Dan pada saat dulu saya sebagai bankir saja, yang bersangkutan berusaha menjumpai saya untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita kenal siapa Adrian. Jadi artinya kalau orang-orang BNI sampai tidak mengenal Adrian Waworuntu itu aneh gitu. Oke. Itu dari sisi banknya. Lalu dari sisi lain yang bisa Anda ingat apa, Pak Iksan? Sisi yang paling menarik adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan 136 juta US dollar plus 56 juta euro posisinya. Itu artinya ada beberapa kali pencairan, tidak mungkin tunggal LC. Nggak mungkin. Itu ada pasti beberapa LC. Ketika tadi Maria dinyatakan oleh Profesor Hicks sebagai hanya 1,2 triliun, itu artinya mereka berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan BNI cabang Kebayoran, mengembalikan 500 miliar, lalu mereka bawa kabur 1,2. Dan kemudian pengakuan Maria dia hanya terima 40 miliar rupiah. Sementara yang lain dipakai kemana? Kan ceritanya begitu kalau mau diambil dari posisinya. Nah dari perspektif itu ketika melibatkan, ini saya ingetin Mas Adi. Sesungguhnya dia bukan hanya di Singapura Mas Adi. Dia ketemu juga wartawan di Hong Kong, dia juga ketemu wartawan di Belanda. Bahkan saya mendapat akses dari Belanda, jika polisi mau menangkap di Belanda, teman-teman kita yang ada di DNB, The Netherlands Bank, itu siap menyampaikan yang namanya Maria, itu disampaikan ke saya dan saya sampaikan itu ke polisi gitu loh. Dan waktu itu udah nggak kurang-kurang ya, Pak Iksan? Ya, jadi nggak ada kurang-kurang. Jadi kita punya akses Singapura, kita punya akses Hong Kong, kita punya akses Belanda, gitu posisinya. Saya nggak tahu kalau kemudian ada akses ke Serbia, saya tidak tahu. Yang pasti saya mendapat akses DNB. Kasus Indover saya yang bongkar. Oke, Pak Iksan, kalau kemudian kita punya akses sebanyak itu, tapi baru bisa membawa pulang Maria setelah 17 tahun, menurut Anda apa yang salah? Pertama memang ada keinginan memperbaiki citra penegakan hukum. Setuju tidak setuju? Saat ini? Ada kebetulan ini gampang didapatnya. Saya bilang ini gampang didapatnya. Serius saya bilang, karena tadi kan udah saya bilang, akses kita udah dapat kok. Saya bisa dapat akses DNB, misalnya di Netherlands Bank, terbukti berbagai kasus besar orang Indonesia di Netherlands Bank yang di Belanda itu bisa kita bongkar gitu posisinya. Artinya sesungguhnya bisa itu dilakukan. Belanda memang seperti Hik bilang, dia akan melindungi warga negaranya, tapi pada pertukaran kepentingan dia bisa dilakukan. Itu satu. Yang kedua, sesungguhnya ketika dia muncul 1 tahun, 19 Juli 2019, dia ditangkap. Baru 1 tahun kemudian dia bisa diekstradisi, itu artinya ada problematik bukan cuma sekedar pada posisi tidak adanya perjanjian ekstradisi. Tapi bagaimana konsistensi kita berjuang menarik pulang ya namanya posisi Maria Pauline Lumawa. Kenapa? Karena tadi ada pertukaran kepentingan lewat Nikolai Ilev. Nikolai Ilev kan kasusnya memang juga kasus perbankan. Jadi sesungguhnya dari segi kepentingan perbankan sama dia pertukarannya. Tapi Nikolai Ilev terlampau lama 5 tahun. Sementara yang ditangkap itu tanggal 19 Juli 2019. Relasi logikanya nggak terlampau ketemu kalau pertukaran kepentingan itu gitu loh kelihatannya. Jadi kelamaan itu adalah persoalan ada keinginan loh memperbaiki citra penegakan hukum. Keinginan memperbaiki penegakan hukum itulah kita hormati, kita hargai. Saya mau mengajak Pak Iksan kembali lagi ke tahun 2003 ketika kemudian kita mendengar ada pembobolan bank milik pemerintah, Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Saat itu magnitudenya sebesar apa? Dampak secara ekonominya untuk BNI, perbankan secara keseluruhan seperti apa Pak Iksan waktu itu? Paling nampak menarik pada kasus yang namanya nilai tukar. Anda bisa lihat
di 2001-2002 itu bergerak nilai tukar 8.000, 9.000. Lalu kemudian di 2003-2004 itu bergerak mendekati 10 ribuan. Di 9.000, 10 ribuan. Dan itu citra buruk perbankan kembali lagi demikian tersentak habis-habisan. Karena dibobolkan nggak gede, nggak tanggung-tanggung loh. 1,7 triliun. Itu sama dengan pembobolan, hampir sama dengan pembobolan Edi Tansil loh. Kalau kita ingat situ, artinya lagi-lagi citra perbankan ditampar habis-habisan oleh kasusnya Adrian dan Maria Pauline Lumowa ini, Maria Pauline Lumowa. Itu satu yang kemudian dampaknya pada nilai tukar. Yang paling menarik adalah kemudian orang melihat kok sedemikian lemahnya pengawasan perbankan. Ini perbankan main apa? Nah, Anda bisa lihat di situ kasus strukturisasi BPPN yang sedang cepat-cepatan dilegalkan, fire sale. Kalau Anda ingat fire sale BPPN mengejar target 2004 tutup, ya 2004 itu BPPN harus tutup target penutupan terakhir. Dan situasinya BPPN harus melakukan namanya obral. Pada saat itu sesungguhnya pembobolan BNI mengakibatkan fire sale mungkin menjadi lebih dalam lagi, lebih parah lagi. Harga-harga aset yang ada di BPPN nggak karu-karuan. Dan Anda tahu beberapa kasus perbankan yang sudah dijual itu harganya jatuh sekali. Ada satu aset yang tadinya 19 triliun itu hanya dijual 588 miliar. Saya nggak usah sebut apa ya. Tapi demikian jatuhnya gitu untuk membuktikan bahwa akibat pembobolan itu harga-harga aset itu luluh lantak nggak karu-karuan. Itu nilai tukar harga aset apa lagi? Setelah harga aset. Kalau dari segi suku bunga inflasi sih biasa aja. Tapi poinnya ketika itu posisinya yang kita mesti lihat adalah upaya dari cerita terakhir kepemimpinan Megawati pada posisi dan kemudian masuk ke Susilo Bambang Yudhoyono itu ada keinginan memang memperbaiki dan kelihatan BPPN kemudian menyerahkan hanya beberapa aset ke PT Pengelolaan Aset Indonesia, PT PPA. Selebihnya cuma ada beberapa kasus selesai. Artinya ada upaya serius untuk melakukan recovery perbankan, pemulihan perbankan. Itu yang positif di situ. Kasus itu menutup buruknya industri perbankan kalau kita mau lihat saat itu. Apakah Anda melihat bahwa saat ini sudah ada kemajuan yang signifikan untuk menutup celah-celah seperti ini, Pak Iksan? Kalau melihat dari ada 4 kasus bank menurut beberapa teman bahkan sampai 7, tapi catatan saya ada 4 kasus bank yang tidak selesai. Itu menggambarkan situasi perekonomian di Indonesia memang lebih parah. Situasinya parah memang posisinya. Kalau kita lihat kasus 4 bank dan ini berhubungan dengan tidak ada relasi cukup kental antara moneter sama fiskal dengan industri perbankan sendiri. Baru setelah ada burden sharing, setelah ada joint berbagi beban gitu ya, baru orang mengerti ada kerjasama antara fiskal dengan moneter dalam upaya mengatasi masalah. Tapi itu punya lack of time, ada kesenjangan waktu dalam rangka memperbaiki perekonomian. Sehingga angka-angka yang muncul sekitar 900 itu baru punya dampak nanti di semester akhir 2020. Nggak mungkin masuk di kuartal ketiga 2020 ini. Nanti akan dampak ke sana posisinya. Itu pun masih ditantang oleh persoalan apakah ada betul-betul penerimaan perpajakan. Kita melihat. Nah, baru di situ kita bisa lihat perbankan itu ngambil sikap apa? Apakah ngambil sikap yang namanya kontrasiklikal, itu posisinya, dia berani menyalurkan, atau kemudian prosiklikal, dia bertahan diri atas situasi, gitu posisinya. Nah, kalau saya ngambil sikap yang kedua, perbankan dalam posisi sekarang mengambil sikap untuk menahan diri habis-habisan. Sehingga Anda bisa lihat kencangnya luar biasa untuk menahan diri dari situasi perekonomian yang tidak pasti itu. Baik, Pak Iksan, nanti akan saya lanjutkan perbincangan dengan Anda, tapi pertanyaan terakhir untuk Mas Hadi. Mas Hadi, ini kan posisinya sudah ada di Indonesia, posisi sudah ditahan, besok akan ada konferensi pers. Prediksi Anda, proses-proses yang akan berlangsung setelah ini apa? Ya, rasanya harus ada pertanggungjawaban hukum yang signifikan bagi Maria, karena ada sikap-sikap yang rasanya 2003 juga Kapolri waktu itu menyebut Maria menghina hukum karena memberi kesempatan kepada pihak-pihak non penegak hukum untuk menemui dia, sementara dia mangkir dari panggilan aparat hukum. Jadi pertanggungjawaban itu mesti dilakukan sesegera mungkin untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum di Indonesia. Karena sekian lama kan orang katakanlah dengan aksesnya informasi, modal dan sebagainya bisa lari dari tanggung jawab hukum. Sementara citra sebagian orang menyebut bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Kepada mereka yang punya akses modal, hukum banyak melakukan kompromi-kompromi. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh pemerintah bahwa kita benar-benar serius loh ini menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prinsipnya equality before the law kepada siapapun.
posisinya sama di hadapan hukum. Itu yang menurut saya harus dilakukan oleh Harus dibuktikan harus benar-benar dibuktikan, ya. ya. Oke, Mas Adi Prinantio, redaktur pelaksana harian Kompas, terima kasih sudah bergabung Terima malam hari kasih, ini di Sofi. Sapa Indonesia Malam. Pak Iksan, setelah jeda kita akan masih berbincang. Saya akan tanya ke Pak Iksan, apa artinya ketika waktu itu membobol BNI Maria Lumowa bisa menarik 2 orang oknum kepolisian untuk membantu melancarkan aksinya. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Malam.